Kemudian untuk penanganan perkara, ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan. Rinciannya adalah penyelidikan 70, penyidikan 116, penuntutan 115, dan eksekusi ada 78 perkara. Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum jumlahnya adalah 87 perkara. Kemudian secara statistik dapat digambarkan bahwa ada beberapa pelaku tindak pidana, antara lain dari sisi wali kota atau penyelenggara negara, kemudian beberapa pejabat, ASN, kemudian juga termasuk ada jaksa, dan juga beberapa pihak korporasi. Kemudian dari jenis kelamin, yaitu laki-laki, jumlahnya cukup banyak, dan sisanya adalah perempuan. Dari modus yang banyak adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian gratifikasi dan pungutan atau pemerasan serta tindak pidana pencucian uang. Dari beberapa wilayah yang paling banyak ditentukan adalah 46 ada di pemerintahan pusat dan yang lainnya ada di beberapa daerah lainnya. Untuk peningkatan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana turunan dari pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK juga melaksanakan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk proses penanganan perkaranya dengan jumlah 41 perkara, kemudian 33 perkara diantaranya telah mendapatkan kepastian hukum dan sisanya masih dalam proses. 4 perkara telah selesai, 23 perkara sedang tahap koordinasi dan juga telah selesai, kemudian 6 perkara penghentian pelaksanaan supervisi. Pimpinan sidang dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tata kelola pemerintahan yang anti korupsi terhadap Indeks Integritas Nasional dalam rangka penguatan integritas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, KPK melaksanakan survei penilaian integritas sejak tahun 2021. Secara sederhana, SP adalah raport daripada risiko korupsi dan upaya pencegahan pada beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2025, skor Indeks Integritas Nasional adalah 72,32. Skor ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 71,53. Namun belum memenuhi target yaitu sesuai dengan RPJMN adalah 74,52. Beberapa peserta SP didapatkan hasil 103 instansi ini kondisinya adalah terjaga, kemudian 201 waspada, dan lebih banyak 353 jumlahnya adalah dalam kategori rentan, menandakan bahwa sebagian besar instansi masih menghadapi resiko korupsi yang signifikan. Ini disebabkan skor EIN yang belum mencapai target, antara lain belum optimalnya intervensi program dan kegiatan KPK, meskipun sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan, tentu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Untuk itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan bisa menindaklanjuti rencana aksi hasil penilaian dan faktor eksternal yang mempengaruhi penilaian terhadap integritas tersebut. Secara grafik, penurunan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan skor Indeks Integritas Nasional yang perlahan meningkat di tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, upaya peningkatan Indeks Integritas Nasional dilaksanakan pada pemerintah daerah serta kementerian lembaga yang difokuskan untuk meningkatkan capaian pada dimensi internal dan eksternal dengan hasil sebagaimana ada dalam PowerPoint di atas. Kemudian berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dimensi internal dan eksternal meningkat dibandingkan tahun 2024. Namun sekali lagi belum sepenuhnya menunjukkan perubahan sistem tata kelola dan tindak lanjut masih sebatas pemenuhan administratif. Untuk upaya peningkatan dimensi eksternal diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Kemudian untuk monitoring, selain melaksanakan survei penilaian integritas, KPK juga melakukan sejumlah kegiatan untuk mendorong peningkatan skor Indeks Integritas Nasional. Di antaranya adalah pemantauan dan kajian terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif anti korupsi.
Yang dilaksanakan adalah 25 kajian pada 8 sektor utama, yaitu sumber daya alam, keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum dan politik, reformasi birokrasi, dan layanan publik, pangan dan pertanian, serta integritas dan kebijakan publik. Dari 8 sektor tersebut dihasilkan 16 laporan kajian strategis. Selain itu, KPK juga telah menindaklanjuti 19 kajian dengan total 102 rencana aksi, sebanyak 91 rencana aksi, kajian diantaranya telah selesai ditindaklanjuti di tahun 2025. Berikutnya, sebagai upaya tindak lanjut, bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, peserta survei penilaian integritas juga menindaklanjuti rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan. Kemudian untuk pengelolaan gratifikasi dan pelayanan publik, KPK mencatat gratifikasi sebanyak 1.916 laporan atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun total nilai laporan secara rupiah dari semula 7,98 saat ini menjadi 5,8. Jadi angkanya memang menurun, tetapi secara kuantitas jumlahnya lebih banyak untuk yang memberikan laporan. Untuk itu, kegiatannya melalui pengendalian gratifikasi dan perbaikan pemahaman, KPK telah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi, kemudian perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan peta kerawanan praktik gratifikasi, kemudian dengan melakukan beberapa kegiatan terhadap sektor Pemda, kemudian juga sektor non-Pemda sebanyak 93 non-Pemda, yaitu di beberapa tempat yang memiliki kategori risiko sedang dan tinggi. Berdasarkan pemetaan dengan pendekatan kualitatif, dihasilkan peta kerawanan untuk kegiatan pelayanan di sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, ketenaga listrikan, perdagangan, manajemen SDM, dan perbankan. Selanjutnya, pada peningkatan tata kelola pemerintah daerah, selain melaksanakan tugas pencegahan, dilakukan juga koordinasi dan supervisi bersama Kemendagri dan BPKP. KPK telah melaksanakan koordinasi implementasi renaksi pencegahan korupsi pada 546 pemerintah daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah dilakukan pada 8 fokus area. Juga dilakukan melalui proses monitoring Center for Prevention secara periodik. Untuk capaian aksi Stranas PK, meskipun tidak menjadi salah satu indikator sasaran strategis, sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam Stranas, KPK tetap mendampingi dan melaporkan pelaksanaan renaksi bersama Timnas PK telah menetapkan aksi Stranas PK yang mencakup 3 fokus area, yaitu perizinan, tata niaga, kemudian keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.